Pengobatan kencing darah akibat infeksi parasit darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati asma'in. Saya Dirham Muhammad Burhan. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 April tahun 2026, akan menyampaikan cara pengobatan kencing darah akibat infeksi parasit dalam darah atau anaplasmosis atau babesiosis, sehingga mengakibatkan kencing darah khususnya terjadi pada sapi. Ini sangat sering terjadi. Jadi cara pengobatannya yaitu pertama kali ini disebabkan oleh protozoa. Jadi protozoa ini obat paling efektif, harus dibunuh dengan sulfatrip injek. Ini pengobatan kausatif, menghilangkan penyebab daripada penyakit tersebut, yaitu sulfatrip injek. Ini adalah sulfadidiasin trimetropin. Ini paling efektif untuk membunuh protozoa. Makanya ini bukan antibiotik, tapi antimikroba. Namanya kemoterapi. Ini bukan antibiotik. Nah, itu dosisnya adalah 10 mili per 125 kg berat badan. Setiap 8 jam, sehari 2 kali. Berarti kalau paling efektif kan sehari itu 3 kali, karena tiap 8 jam. Nah, ini fatal babesia ini. Nah, kemudian setiap 8 jam selama 3 hari. Kemudian berhenti 2 hari, diulang lagi 3 hari. Jadi total tidak akan ada babesia di dalam darah atau anaplasma atau protozoa di dalam darah. Nah, kemudian yang kedua, karena pada saat itu terjadi peradangan hebat, perlu diberikan dexamethasone. Makanya kenapa? Karena itu merusak sel darah merah, makanya kencingnya sampai merah. Nah, makanya peradangan pada secara sistemik, makanya perlu dikasih dexamethasone anti radang. Berbarengan dengan ini. Kalau ini setiap 12 jam, 8 jam kalau sumpah, ini setiap 12 jam. Jadi kalau ini sehari 2 kali. Kalau ini sehari, kalau satu harus 3 kali. Jadi kalau deksanya cukup sehari 2 kali. Dosisnya adalah 10 mili untuk 250 kg berat badan. Ini dexamethasone. Dua-duanya sama, disuntikkan secara intramuskuler ke dalam otot. Ke pantat boleh, kanan atau kiri, atau ke leher juga boleh kalau lehernya gemuk ya, jadi ada dagingnya. Nah, yang berikutnya biasanya tetap akan diiringi dengan demam tinggi. Ya, karena demam tinggi, jadi karena akibat peradangan sistemik, ini perlu diberikan kontrakol, anti demam dan antihistamin, jadi pemblokade atau penghambat peradangan. Nah, ini isinya ini antalgin sama diphenhydramine. Ini sangat efektif. Ini pemberiannya dosisnya adalah 10 mili per 200 kg berat badan. Nah, ini diberikan pada saat demam saja. Kalau demam sudah tidak perlu. Nah, tetapi biasanya ini minimal sampai 1-2 hari tetap harus diberikan, karena itu masih masa kritis. Ini harus diberikan kurang lebih 2 hari. Kalau ini mutlak yang tadi itu harus 8 jam, berhenti 2 kali, kemudian dilanjutkan terus. Kemudian multivitamin. Multivitamin ini untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak ya. Ini ada vitamin A. Vitamin A ini untuk epitelisasi. Kemudian ada vitamin B12. Kenapa perlu vitamin B12? Karena saat terjadi infeksi pada darah, jadi terjadi septisemia atau bakteremia, ini kan darah pada rusak, pasti akan terjadi anemia. Maka ini mengandung vitamin A untuk perbaikan jaringan. Kemudian vitamin B12-nya ini untuk anti anemia. Bagaimana diganti yang lain? Bisa diganti dengan vitamin B12 injek atau hemavit injek yang mengandung anti anemia. Ini dibutuhkan anti anemia karena pasti anemia, nanti lesu, lemah dan lesu. Kemudian kalau ini penyuntikannya full sehari selama 2 kali saja cukup. Kalau ini bukan 3 kali ya. Yang 3 kali hanya sulfatrim. Kalau ini mutlak
Sulfatrim mutlak harus 3 kali. Kalau ini cukup 2 kali selama 3 hari dan tidak perlu diulang setelah 2 hari. Tapi karena ini ruminansia, setiap menyuntikkan sulfatrim antimikroba harus diikuti multivit. Jadi akhirnya ini selalu berbarengan. Ketika memberikan ini harus diberikan ini. Cuma bedanya ini 3 kali sehari, ini 2 kali sehari. Demikian, terima kasih. Saya Dera Muhammad Burhan mengucapkan terima kasih kepada Raden Ajeng Kartini. Di hari ini adalah hari peringatan beliau. Semoga dengan kita menghormati beliau, apa yang kita pelajari bermanfaat karena beliau termasuk tokoh pendidikan khususnya bagi kaum wanita di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.